Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Kimetsu Yaiba Arc Infinity Castle yang dimulai saat Chamuzan mengirim dan menjebak para Hashira ke Infinity Castle. Dan para Hashira itu akan melawan iblis bulan atas. Saat ini Tanjiro jatuh ke dalam Infinity Castle. Dia kebingungan dengan lingkungan sekitarnya. Arah dan gravitasi terasa kacau dan dia bertanya-tanya apakah tempat ini adalah hasil dari seni darah iblis dari Muzan. Menyadari bahwa Tamayo tidak akan bisa menahan Muzan terlalu lama, Tanjiro bertekad untuk mengalahkan Muzan secepat mungkin. Tanjiro melihat dasar tempat dia jatuh dan mencoba meraih tepi dinding untuk menyelamatkan diri. Namun, ia gagal. Untungnya sebuah tangan berhasil menangkapnya dan menariknya ke tempat yang aman. Ternyata itu adalah Giyu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada temannya itu, tiba-tiba seorang iblis menyerangnya. Namun, Tanjiro langsung membunuhnya dengan jurus pernapasan air bentuk pertama tebas permukaan air. Pintu-pintu di belakang mereka terbuka dan segerombolan besar iblis menyerbu. Tanjiro menggunakan pernapasan air bentuk keenam pusaran air. Sementara Giyu menggunakan bentuk ketiga yaitu tarian arus air. Mereka berdua dengan cepat membantai semua iblis yang menyerang mereka. Setelahnya, Tanjiro merasa kagum dengan kemampuan Giyu yang luar biasa. Giyu bisa langsung tahu bentuk serangan apa yang akan digunakan Tanjiro hanya dari gerakannya saja, dan mampu menyerang tanpa melukai Tanjiro. Namun, Giyu hanya menanggapinya dengan ekspresi yang datar. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri kastil. Sementara itu, Obanai mendarat dan langsung diserang oleh banyak iblis yang semuanya ia bunuh dengan pernapasan ular bentuk keenam. Tebasan ular melingkar. Dia berteriak agar iblis-iblis itu menjauhi Mitsuri. Mitsuri sangat gembira melihat Obanai menyelamatkannya. Ketika Obanai bertanya apakah dia baik-baik saja, Mitsuri hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan bersama di dalam Infinity Castle. Di sisi lain, Gyome dan Muiro menebas setiap iblis yang menghalangi jalan mereka. Muichiro menyadari betapa banyaknya jumlah iblis di sana. Gyome yakin setiap iblis sekuat iblis peringkat rendah dan tujuan mereka adalah untuk menguras tenaga para pembasmi iblis. Saat Muichiro menanyakan bagaimana keadaan Oyakata Sama, Gyome hanya mengatakan bahwa beliau telah meninggal dengan cara yang sangat terhormat. Muichiro menduga bahwa Oyakata Sama menggunakan dirinya sebagai umpan dan Gyome membenarkan itu. Muichiro tahu bahwa Oyakata sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Ia pun mengingat saat Oyakata Sama menemaninya setelah ia terluka parah karena serangan iblis. Hal yang juga dilakukan Oyakata Sama untuk anggota korps lainnya. Marah karena Muzan telah mengambil kakaknya dan juga sosok ayah bagi mereka. Muichiro bersumpah akan membuat Muzan menderita sebelum membunuhnya dan Gyome yang juga marah setuju dengan itu. Sementara itu, Sanemi duduk sendiri di atas lantai kayu berduka karena tidak bisa menyelamatkan Oyakata Sama. Ketika seekor iblis menyerangnya, Sanemi menebasnya tanpa perlu melihat iblis itu. Beberapa iblis lain muncul dan mengepungnya. Namun, Sanemi yang dipenuhi amarah dan air mata menantang mereka semua dan bersumpah akan membunuh setiap iblis yang datang padanya. Di tempat lain, Inosuke bergerak melewati kastil sambil membantai setiap iblis yang ia temui dan menganggapnya sebagai ajang untuk menguji hasil latihannya. Genya juga menjelajahi lorong-lorong yang tak ada habisnya. Dia kebingungan dengan tempat itu dan bertanya-tanya apakah semua orang terutama Sanemi baik-baik saja. Sementara Zenitsu mendengar sesuatu dari kejauhan. Dia curiga bahwa Muzan ada di dekat situ dan berjanji tidak akan pernah memaafkannya. Sementara itu, Shinobu yang berjalan menyusuri lorong tiba-tiba mencium bau darah. Ia membuka sebuah pintu dan melihat iblis yang dikelilingi oleh banyak mayat berdarah. Iblis itu adalah Doma. Doma yang menyadari kedatangan tamu mengatakan bahwa Shobu terlihat muda dan lezat sambil berterima kasih kepada Nakime karena telah menghibur malamnya. Sebuah flashback muncul saat Kanai Kocho terbaring sekarat di pelukan Shinobu. Dia memohon kepada adik perempuannya untuk meninggalkan korps pembasmi iblis. Kanai tahu bahwa Shinobu terlalu keras berusaha. Namun dia percaya mungkin Shinobu juga ingin hidup normal dan tumbuh tua pada akhirnya.
Shobu menolak dengan penuh air mata dan menjawab bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membalaskan dendam untuknya. Shobu bertanya, jenis iblis seperti apa yang menyerang Kanae? Sambil menambahkan bahwa dengan kematian Kanae, Shinobu tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Kanae menjawab bahwa iblis itu tampaknya memiliki darah di kepalanya. Dan dari sanalah Shobu mulai sadar mungkin iblis di depannya adalah iblis yang membunuh Kanae. Dan Doma pun menyambut Shinobu. Kanae menggambarkan Doma sebagai sosok yang selalu tersenyum dan tertawa. Berbicara dengan suara yang tenang dan ramah. Terlihat saat dia memperkenalkan dirinya. Salah satu korbannya memanggil Shobu untuk meminta tolong. Doma mengomel karena dia mengganggu pertemuan mereka dan berusaha menyerang korbannya itu. Namun, Shinobu bergegas maju dan mengambil wanita itu dalam pelukannya. Sementara Doma terkesan dengan kecepatan Shinobu dan ia bertanya-tanya apakah dia seorang Hashira. Namun saat dia bertanya apakah wanita itu baik-baik saja, wanita itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Shobu terkejut dengan pemandangan mengerikan yang baru saja dia saksikan. Ia hanya terdiam saat Doma menyuruhnya untuk meninggalkan tubuh wanita itu dan akan memakannya nanti. Shobu berbalik menghadapi Doma. Dia mengingat kata-kata Kana yang mengatakan bahwa iblis yang membunuhnya membawa sepasang kipas tajam. Tepat saat itu Doma mengungkapkan senjatanya, yaitu sebuah kipas tajam. Doma memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok pemuja surga abadi. Pernya adalah membuat para pengikutnya bahagia dan bahwa dia akan memakannya tanpa menyia-nyiakan apapun. Saat Shinobu menyadari bahwa Doma adalah iblis yang membunuh Kanae, dia membalas perkataan Doma bahwa wanita itu tidak bahagia saat memohon untuk hidup. Doma menjawab bahwa dia membantu wanita itu dengan cara membunuhnya dan wanita itu tidak akan lagi merasakan sakit atau takut. Doma percaya bahwa karena semua orang takut akan kematian, itu adalah tugasnya untuk memakan mereka dan mengambil segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk menyelamatkan para korbannya itu. Shobu merespon bahwa tindakannya membuatnya jijik yang membuat Doma terkejut dengan kepribadian Shinobu yang sangat keras. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Doma menduga bahwa sesuatu yang menyakitkan telah terjadi kepada Shinobu dan Doma siap mendengarkan keluh kesahnya itu. Shobu menjawab bahwa apa yang dia rasakan bukan hanya rasa sakit. Dia mengatakan Doma telah membunuh saudarinya yaitu Kanae Kocho. Shobu meraih Haori Kanae dan meminta Doma untuk mengingat di manakah dia pernah melihat Haori ini. Doma menyadari bahwa Haori itu adalah milik lawannya yang dulu menggunakan pernapasan bunga. Dia menggambarkan Kanae sebagai sosok yang baik dan imut dan menambahkan bahwa dia menyesal tidak bisa memakan Kanae. Tepat saat itu, Shinobu pun langsung menyerang Doma tanpa peringatan. Dengan menggunakan pernapasan serangga tari Stingbi gerakan nyata, Shinobu menusuk mata kiri Doma. Iblis peringkat atas itu memujinya karena dia tidak dapat menghentikan serangan itu. Namun membalas dengan sebuah kekigen genai lotus beku. Serangan yang sangat dingin itu membekukan sebagian pakaian dan wajah Shinobu. Sementara dia mundur dan berkomentar bahwa udara begitu dingin, hingga bisa membekukan paru-paru Shinobu. Meskipun dia memuji kecepatan Shinobu, Doma menyebut serangan Shinobu sebagai tindakan yang menyedihkan karena tidak bisa memenggal kepalanya. Menurut Doma, Shobu tidak bisa membunuh iblis hanya dengan satu tusukan saja. Shinobu merespon bahwa dia tahu akan hal itu. Namun dia bertanya, apakah Doma tahu tentang penggunaan racun? Tiba-tiba rasa sakit menghantam kepala Doma dan kulitnya pun mulai membusuk. Shinobu yang hampir mengetahui apakah racunnya bisa bekerja pada iblis peringkat atas teringat akan Kanae dan berharap dia bisa berhasil. Doma terjatuh berlutut karena rasa sakit yang hebat dan muntah darah. Dia mengatakan bahwa racun ini lebih kuat daripada yang Shobu gunakan di Gunung Natagumo. Yang mengecewakan Shinobu karena ia menyadari bahwa para iblis ternyata berbagi informasi dan menjadikan racun sebagai pedang bermata dua. Saat itu batuk dari Doma mulai mereda dan dia bangkit untuk menghadapi Shinobu. Doma mengungkapkan bahwa dia telah berhasil memecah racun dalam tubuhnya. Doma memperhatikan suara yang dihasilkan oleh pedang Shinobu.
Saat Shinobu menyarungkan pedang itu dan Doma menduga di sanalah Shobu mengganti racun yang dia gunakan. Doma menjadi semakin bersemangat untuk menghadapi pengguna racun dan yakin dia bisa terbiasa dengan rasa sakit itu. Doma bertanya, apakah Shinobu masih punya rencana lainnya? Shobu yang sudah memprediksi bahwa Doma akan selamat dari serangan pertamanya menarik pedangnya untuk menghadapi iblis peringkat 2 itu. Doma mengenang masa lalu dan masa kecilnya. Ia terlahir dengan rambut putih dan mata berwarna pelangi. Membuat orang-orang percaya bahwa ia istimewa dan memiliki hubungan dengan para dewa. Kedua orang tuanya yang ia anggap bodoh mendirikan sebuah sekte bernama Kepercayaan Surga Abadi dan menjadikan Doma sebagai pemimpinnya. Meski begitu, Doma sendiri sebenarnya tidak pernah mendengar suara dewa dan hanya berpura-pura mengikuti peran itu. Orang-orang berdatangan memohon pengampunan dan mencari petunjuk hidup darinya, berharap bisa mendapatkan jalan menuju kebahagiaan. Tetapi sejak kecil Doma sudah merasa terganggu karena orang dewasa datang untuk meminta nasihat dari seorang anak kecil. Ketika mereka memohon agar Doma membimbing mereka ke surga, Doma justru menangis. Ia percaya bahwa surga, dewa, dan Buddha hanyalah dongeng yang tidak nyata. Ia bingung mengapa orang-orang tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua manusia pada akhirnya akan mati dan membusuk. Karena merasa kasihan pada kebutaan mereka terhadap sebuah realita, Doma menyimpulkan bahwa tugas hidupnya adalah membuat orang-orang ini bahagia dengan cara memakan mereka. Saat ini setelah 5 kali ditusuk tangannya oleh Shinobu dan tetap tidak terluka, Doma dengan cepat menyembuhkan dirinya dari racun milik Shinobu. Lalu Doma bertanya, apakah Shinobu baik-baik saja karena melihat napasnya mulai terengah-engah. Shobu akhirnya menyadari kekuatan nyata dari iblis peringkat atas seperti Doma. Racun tidak mempan kepadanya. Doma memberitahu bahwa sel-sel paru-paru Shinobu mulai mati karena ia tak sengaja menghirup seni darah iblis milik Doma. Kini bernapas pun menjadi sangat berbahaya bagi Shinobu. Menyadari ini, Shinobu memutuskan untuk menyerang Doma berkali-kali agar ia terkena racun lagi. Menggunakan teknik pernapasan serangga, tarian capung, mata majemuk segi 6, Shinobu melesat ke arah Doma dan menusuknya 6 kali berturut-turut. Doma mengakui bahwa Shinobu mungkin adalah lawan tercepat yang pernah ia hadapi. Tetapi saat Shinobu mundur, ia menyadari dirinya sendiri terkena serangan dari Doma. Ia terluka parah sebelum sempat menyadarinya. Doma mengejek Shinobu saat ia jatuh kesakitan. Shobu merenung seandainya tubuhnya lebih besar, ia bisa dengan mudah memenggal kepala Doma berkat kecepatannya. Tetapi saat melihat darah menetes di tangannya, Shinobu menyadari betapa kecilnya tangannya itu. Shobu mengingat bahwa ia tidak pernah tumbuh lebih tinggi. Ia menyesal karena tubuh kecilnya tidak memberinya kekuatan fisik yang cukup untuk membunuh iblis dengan cara biasa. Ia tahu bahwa tangan dan kaki yang lebih besar berarti otot yang lebih kuat. Itu jelas adalah sebuah keunggulan. Ia mengingat kanai kakaknya yang lebih tinggi dan bisa melakukannya meski terlihat lembut. Shobu juga mengingat kekuatan Gyome yang membuat orang lain merasa aman saat bertarung bersamanya. Shobu teringat kata-kata terakhir Kanai dan menyadari bahwa ia kemungkinan besar akan kalah dari Doma. Roh dari Kanai muncul di hadapan Shinobu yang terluka dan ia menyuruhnya untuk segera bangkit. Tetapi Shinobu merasa ia tidak akan bisa dan saat ini terlalu banyak darah keluar dari tubuhnya dan paru-paru kirinya telah rusak membuatnya sulit bernafas. Namun Kanai berkata bahwa itu semua tidak penting. Ia yakin Shinobu bisa menang jika punya tekad yang kuat. Meski ia harus mengorbankan segalanya. Saat itu Shinobu sudah mengingat dan ia telah berjanji kepada Kanae dan adik angkat mereka Kanao. Shobu menunduk saat Doma mendekat. Doma menyadari bahwa serangannya tadi tidak dilakukan sepenuh hati. Justru membuat Shinobu sangat tersiksa. Kanae terus menyemangati Shinobu hingga akhirnya ia berdiri lagi dan hal itu mengejutkan Doma. Tetapi darah masih keluar dari dalam mulut Shinobu dan membuat Doma tertawa. Dan mengatakan bahwa darah di paru-paru Shinobuah yang menyebabkan batuknya seperti itu. Doma berniat memenggal kepala Shinobu untuk mengakhiri penderitaannya dan menyuruhnya menyerah karena tak bisa diselamatkan lagi. Tetapi Shinobu malah mengambil posisi bertarung.
Lalu ia menggunakan pernapasan serangga, tarian kelabang, zigzag berkaki 100. Ia melesat cepat ke arah Doma. Begitu cepat hingga jembatan tempat mereka bertarung hancur oleh pijakan kaki Shobu. Doma mencoba menebas Shinobu tetapi hanya berhasil memotong jubahnya saja. Shobu lalu melompat ke udara dan mengarahkan pedangnya ke leher Doma. Ia menusukkannya dengan keras sampai tubuh Doma terpaku ke langit-langit dalam serangan terakhirnya. Selanjutnya, Shinobu teringat masa kecilnya di mana ia dulu percaya bahwa kebahagiaan adalah jalan panjang yang akan selalu ada dalam hidup. Tetapi keyakinan itu hancur ketika seorang iblis masuk ke rumahnya dan membunuh kedua orang tuanya. Meninggalkan dia dan kakaknya yaitu Kanae menjadi seorang yatim piatu. Untungnya mereka diselamatkan oleh Gyome Himejima yang datang dan dengan cepat mengalahkan iblis tersebut. Shobu sadar meskipun kebahagiaannya sudah hancur, masih banyak orang lain yang kebahagiaannya bisa diselamatkan. Ia dan Kanae pun bertekad menjadi pembasmi iblis, agar tak ada orang lain yang mengalami penderitaan seperti mereka. Mereka saling berjanji untuk sama-sama menjadi pembasmi iblis. Meskipun mereka tahu diri mereka tidak terlalu kuat. Mereka percaya bahwa dengan mengalahkan satu iblis saja bisa menyelamatkan puluhan orang, dan mengalahkan iblis peringkat atas bisa menyelamatkan ratusan orang. Bagi mereka yang penting bukan soal bisa atau tidak, tetapi soal berusaha. Shobu juga teringat ketika Tanjiro pernah bertanya apakah ia marah. Ia mengakui bahwa dirinya telah lama menyimpan amarah karena kematian orang tuanya. Lalu kematian Kanae dan kematian semua murid yang pernah dia latih sebelum Kanao. Ia juga teringat kepada Aoi, Sumi, Kyo, dan Naho. Anak-anak lain yang juga kehilangan keluarganya karena iblis. Yang paling membuatnya marah adalah kenyataan bahwa racunnya tidak mampu melukai Doma. Pedangnya terlepas dari leher Doma dan tubuhnya pun jatuh. Doma lalu menggunakan es untuk menangkap Shinobu dan menariknya ke dalam pelukannya. Dengan air mata buaya di matanya, Doma mengejek Shinobu sambil pura-pura mengucapkan selamat karena telah bertahan sejauh ini. Ia menghina Shinobu karena dianggap lemah dan tidak bertalenta seperti Kanae yang membuat Shinobu semakin marah. Doma menyebut usaha Shobu yang nekat untuk membunuh dirinya sebagai tindakan yang bodoh. Namun mengatakan bahwa hal seperti itulah yang membuat manusia tampak rapuh. Saat Doma memutuskan bahwa Shobu pantas untuk dimakan, Doma menanyakan kata-kata terakhir kepada Shinobu. Shobu hanya menjawab, "Pergilah ke neraka." Kanao lalu membuka pintu ruangan pemujaan dan menatap ke atas. Ia melihat Doma sedang mencengkeram tubuh Shinobu di langit-langit. Shobu mencoba memberi isyarat dengan tangannya. Namun, Doma menyadari itu. Di hadapan Kanao yang terkejut dan ketakutan, Doma menghancurkan tubuh Shinobu dalam pelukannya hingga tewas. Pedang Shinobu terlepas dari tangannya. Dengan putus asa, Kanao melompat ke atas dan menggunakan pernapasan bunga bentuk keempat, Crimson Hanagoromo. Namun serangannya meleset karena Doma menghindar dan mendarat di lantai. Doma menyarankan agar Kanao tidak menyerangnya saat ia sedang menyerap tubuh seseorang dan membuat Kanao makin diliputi kemarahan. Doma lalu mencoba mengejeknya lagi dan mengenang bahwa waktu Shinobu bersamanya memang singkat. Doma memuji Shinobu yang telah bekerja keras meskipun itu sia-sia. Dan akhirnya telah habislah tubuh Shinobu diserap oleh Doma. Doma menyebut malam ini sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan dua hidangan cantik sekaligus. Sambil menjilat jepit rambut milik Shinobu, ia mengomentari malam ini sebagai malam yang penuh pesta datang dengan sendirinya. Sementara itu, Kanao dengan tenang mengakui bahwa entah kenapa ia merasa orang-orang yang penting baginya akan tetap hidup esok hari. Tetapi ia tahu tak ada jaminan harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan dan ia pun tak bisa menjanjikannya karena perasaannya sendiri. Di tempat lain, Zenitsu mendekati sebuah ruangan dan memanggil seseorang dari dalam untuk keluar. Orang itu hanya menjawab bahwa cara Zenitsu memanggilnya tidak sopan. Untuk seorang senior. Lalu muncullah Kaigaku yang mengejek Zenitsu karena masih terlihat lemah dan payah. Namun, Zenitsu menanggapi bahwa sebagai iblis, Kaigaku sudah bukan lagi seniornya. Pertarungan Zenitsu versus Kaigaku akan segera dimulai. Sebelum lanjut ke sana,
Saat ini kita kembali ke Tanjiro. Saat Tanjiro dan Guyu berlari di dalam Castle Infinity, lantai tiba-tiba terbuka dan hampir membuat Tanjiro jatuh. Untungnya ia berhasil meraih pinggiran lantai dan menyelamatkan diri. Guyu memperingatkannya untuk tetap waspada. Sementara Tanjiro merasa seolah-olah castle ini hidup dan sengaja mencoba memisahkannya dari Guyu. Ia sadar bahwa ia harus segera menemukan Muzan dan para anggota korps pembasmi iblis lainnya. Apalagi waktu Tamayo semakin menipis. Namun mereka belum tahu di manakah Muzan berada. Tiba-tiba seekor burung gagak Kasuge datang dan mengumumkan bahwa Shinobu telah tewas dalam pertarungannya melawan iblis peringkat atas nomor 2 yaitu Doma. Tanjiro langsung menangis mengingat Kanao dan para gadis di rumah kupu-kupu. Giyu memperhatikan ada selembar kertas di leher burung itu dan menyadari bahwa informasi sedang dikirim dengan cepat. Di tempat lain, jimat-jimat milik seni darah iblis Yushiro muncul di kepala anak-anak Oyaksama yaitu Kiriya, Kanata, dan Kuina. Kuina mengonfirmasi bahwa Shinobu benar-benar tewas, tetapi Hashira lainnya masih hidup. Kiriya menggantikan Oyakata sebagai pemimpin keluarga Ubuyashiki saat ini. Kiriya bertanya, apakah hanya Shinobu yang bertarung melawan iblis peringkat atas? Dan Kuina menjawab, bukan. Lalu ia bertanya kepada Kanata, apakah semua burung gagak yang dikirim bersama jimat Yushiro sudah menjangkau setengah dari pasukan pembasmi iblis? Dan Kanata menjawab, belum semuanya. Sebagai anak tertua, Kiriya kini menjadi pemimpin korps pembasmi iblis. Meski ia baru berusia 8 tahun, walau orang tua dan kakak-kakaknya tewas, ia tidak punya waktu untuk bersedih dan fokus sepenuhnya kepada misi ini. Kuina dan Kanata pun ikut menahan duka mereka untuk membantu kakaknya. Sedangkan kedua kakak perempuan mereka yang sudah wafat adalah Nichika dan Hinaki. Sebelumnya juga selalu setia menemani orang tua mereka. Ayah mereka Oyakata sama membesarkan anak-anaknya dengan disiplin karena tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Ibu mereka yaitu Amane juga sosok yang sangat tegas. Sekarang setelah Oyakata sama wafat, Kiriya memimpin korps pembasmi iblis. Karena kurangnya informasi, ia memerintahkan burung-burung gagak menyebarkan lebih banyak jimat. Kuina memastikan bahwa lokasi Muzan belum berubah dan para Hashira kini telah tersebar di Infinity Castle. Kiriya memerintahkan semua orang menuju ke arah utara. Kuina juga menyebutkan bahwa dua pembasmi iblis yang kini menghadapi iblis peringkat atas adalah Kanao dan Zenitsu yang kini melawan peringkat 6. Kaigaku muncul sambil mengejek Zenitsu yang dianggap masih lemah dan ia bertanya apakah sekarang dia sudah menjadi Hashira, dan apakah dia masih hanya bisa menggunakan jurus pertama saja. Zenitsu malah membalas balik dengan tenang dan ia bertanya, apakah Kaigaku senang berada di urutan terbawah di antara iblis peringkat atas. Namun Kaigaku terkejut karena Zenitsu kini berani melawan balik. Zenitsu lalu mengungkit alasan kemarahan dan kesedihannya. Jigoro, sang guru mereka telah bunuh diri. Ia mati sendirian karena merasa gagal sebagai guru setelah Kaigaku menjadi seorang iblis. Dalam tradisi sepuku, biasanya ada orang kedua yang mengakhiri penderitaan orang yang melakukan sepuku dengan memenggal kepalanya. Tetapi Jigoro menahan rasa sakit itu sampai akhir sebagai bentuk sebuah penyesalan. Karena salah satu murid pengguna pernapasan petir menjadi iblis. Kaigaku meremehkan pernyataan Zenitsu dan malah mengejeknya lagi. Dia bilang bahwa ia tak peduli dengan orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Ia hanya melayani orang-orang yang menghargainya saja. Kaigaku mengaku sudah berusaha keras menyenangkan Jigoro selama latihan. Tetapi akhirnya sang guru tua itu malah menjadikan dia dan Zenitsu sebagai pewaris bersama. Zenitsu hanya tertawa dan berkata, kakek Jigoro tidak pikun. Kalau aku pewaris buruk karena cuma bisa jurus pertama, maka kamu juga sama buruknya karena cuma bisa 5 jurus lainnya, tetapi tidak bisa memakai jurus pertama. Zenitsu merasa kasihan pada gurunya karena harus punya murid seperti Kaigaku. Kaigaku pun marah besar dan menggunakan teknik pernapasan petir bentuk keempat, petir panjang. Ia menerjang Zenitsu dan mengayunkan pedangnya. Tetapi saat itu Zenitsu tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata, kamu terlalu lambat. Dengan sangat cepat,
Zenitsu sudah menebas leher Kaigaku. Membuat iblis itu terkejut. Ia menyadari bahwa gerakan Zenitsu kini sangat berbeda daripada yang dulu. Seolah-olah Zenitsu telah menjadi orang yang sepenuhnya baru. Kaigako mengenang pertemuannya yang malang dengan iblis bulan atas nomor 1 yaitu Kokushibo. Ia berpikir bahwa tidak ada yang memalukan saat berlutut di hadapan lawan yang kekuatannya sangat luar biasa. Selama ia bisa tetap hidup, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Dan suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang sukses. Kokushibo lalu bertanya, apakah Kaigaku ingin menjadi seorang iblis dan menjadi lebih kuat sambil mengeluarkan darah dari tangannya untuk diminum oleh Kaigaku? Jika Muzan mengakui Kaigaku, maka ia akan berubah menjadi iblis. Kokushibo menjelaskan bahwa proses berubah menjadi iblis memakan waktu. Semakin kuat seseorang, semakin lama prosesnya. Bahkan dirinya sendiri butuh 3 hari untuk berubah menjadi iblis. Untuk melawan efek teknik pernapasan, tubuh seseorang harus meminum darah dalam jumlah yang banyak. Menurut Kokushibo, ada seseorang yang kebal terhadap darah iblis dan ia ingin melihat bagaimana dengan Kaigaku. Ia memperingatkan Kaigaku agar bersyukur atas darah yang telah ia berikan dan mengancam akan memenggalnya jika darah itu tertumpah. Kaigaku mengenang betapa takutnya ia saat menelan darah itu. Seolah-olah setiap seluruhnya berteriak dan menangis. Kini saat berhadapan dengan Zenitsu, Kaigaku tidak merasa cemas lagi. Meski Zenitsu terlihat lebih kuat, ia masih menganggapnya sebagai seorang pengecut yang tak punya harga diri ataupun ketekunan. Ia kembali teringat saat Jigoro pernah menyamakan dirinya dan Zenitsu sebagai seorang pewaris. Kaigaku merasa dipermalukan dan mencaci sang guru karena telah menyamakannya dengan junior yang ia anggap lemah. Dengan penuh amarah, Kaigaku menyerang Zenitsu dengan pernapasan petir. Bentuk kedua bola petir. Kaigaku menyerang 5 kali berturut-turut dan melukai wajah Zenitsu. Namun Zenitsu malah menyindir bahwa dari serangan beruntun itu, jelas sekali Kaigaku sudah banyak memakan atau mengalahkan manusia. Dan Zenitsu merasa Kaigaku sudah tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kaigako tak terima dengan perkataan itu dan ia pun berkata bahwa ia tahu bedanya. Ia menggunakan bentuk ketiga Thunder Swarm untuk menyelimuti Zenitsu dengan petir hitam yang membakarnya. Kaigaku mengatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang menghargainya dan orang yang jahat adalah yang tidak menghargainya. Lalu dengan bentuk kelima, petir panas, Kaigaku menebas dan membakar tubuh Zenitsu secara bersamaan sambil mengejek. Apa kamu menikmati pedangku yang penuh dengan seni darah iblis? Ia lalu melanjutkan dengan bentuk keenam, hujan petir melukai tubuh Zenitsu dari berbagai arah. Kaigaku menyombongkan diri bahwa dengan kekuatan barunya yang bisa menebas dan membakar sekaligus, ia kini menjadi iblis dan napas petirnya akan semakin kuat. Zenitsu jatuh terhempas dan Kaigaku dengan angkuh mengatakan bahwa mereka sangat berbeda. Tapi di saat itu Zenitsu teringat ajaran dari Jigoro bahwa pernapasan petir berpusat pada bentuk pertama dan itulah dasar dari segalanya. Tak peduli bisa memakai bentuk lain atau tidak, kalau seseorang bisa menguasai bentuk pertama dengan sempurna, itu sudah cukup. Ia juga ingat betapa Kaigaku dulu selalu sombong dan meremehkan siapapun yang ia anggap lemah. Padahal Kaigaku sendiri tidak pernah pantas menjadi seorang Hashira. Zenitsu paham mengapa Kaigaku membencinya, tetapi ia juga merasa tak suka kepada Kaigaku. Namun Zenitsu tetap menghormati kerja keras dari seorang Kaigaku. Bagi Zenitsu dan Jigoro, Kaigaku adalah orang yang istimewa. Namun, Kaigaku tidak pernah merasa puas. Zenitsu menggambarkan hati Kaigaku seperti kotak berlubang. Sebanyak apapun kebahagiaan yang masuk, tak akan pernah bisa mengisi kotak itu secara penuh. Dengan penuh tekad, Zenitsu meminta maaf kepada gurunya karena mereka berdua kini menempuh jalan yang berbeda. Zenitsu menegakkan tubuhnya, menjejakkan kaki di dinding untuk menghentikan jatuhnya. Melihat hal itu, Kaigaku terkejut. Dan tepat saat itu Zenitsu meminta maaf kepada Kaigaku lalu menggunakan jurus pamungkasnya. Pernapasan petir bentuk ketujuh, Hono Kazuchi no Kami, Dewa Petir yang membara. Dengan secepat kilat, Zenitsu memenggal kepala Kaigaku. Saat tubuhnya jatuh,
Kaigaku tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak bisa melihat serangan Zenitsu. Dalam hati, ia mengutuk Jigoro karena mengajarkan jurus khusus hanya kepada Zenitsu. Tetapi Zenitsu membantah itu. Dia mengatakan bahwa gurunya bukanlah orang yang seperti itu. Jurus ini adalah ciptaan Zenitsu sendiri. Jurus yang ia ciptakan karena berharap bisa bertarung bersama Kaigaku suatu saat nanti. Setelah Zenitsu memenggal Kaigaku dengan pernapasan petir bentuk ketujuh, keduanya jatuh di dalam Castle Infinity menuju kematian mereka. Zenitsu jatuh pingsan. Sementara tubuh Kaigaku mulai hancur karena terbakar oleh sinar matahari. Dalam kemarahannya, Kaigaku kesal karena dikalahkan oleh Zenitsu, orang yang selama ini ia anggap lebih lemah darinya. Ia tidak terima jika Zenitsu bisa menciptakan bentuk ketujuh, sesuatu yang tidak pernah ia capai. Untuk menenangkan dirinya, Kaigaku berpikir bahwa setidaknya mereka akan mati bersama-sama saat menyentuh dasar kastil. Namun tiba-tiba Yushiro muncul dalam pandangan Kaigaku. Ia berkata bahwa orang yang tidak pernah memberi apapun suatu hari juga tidak akan mendapatkan apapun dan hanya terus menginginkan tanpa memberi. Sama saja dengan tidak memiliki apapun. Ia menatap Kaigaku dengan iba dan mengatakan betapa menyedihkannya mati sendirian seperti itu. Yushiro lalu melompat di dinding kastil dan berhasil menangkap tubuh Zenitsu yang tak sadarkan diri. Sementara tubuh Kaigaku hancur menjadi abu. Mengakhiri hidup seorang pembasmi iblis yang sombong dengan cara yang sangat mengenaskan. Zenitsu kemudian melihat dirinya berada di alam baka. Di padang bunga Red Spider Lily, ia melihat gurunya Jigoro Kajima berada di seberang sungai Janzu yang memisahkan mereka. Zenitsu menangis dan meminta maaf karena tidak pernah akur dengan Kaigaku. Meskipun ia sudah pernah mencobanya, Zenitsu merasa kalau bukan karena dirinya mungkin Kaigaku tidak akan menjadi iblis. Ia juga meminta maaf karena belum sempat membalas semua jasa gurunya, dan ia mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menjadi Hashira saat masih hidup. Namun, Jigoro tetap diam membuat Zenitsu takut kalau gurunya masih membencinya. Ia memohon agar gurunya mengatakan sesuatu. Tiba-tiba bunga-bunga mulai melilit kaki Zenitsu dan menarik tubuhnya ke dalam tanah. Tapi saat ia mulai tenggelam, Jigoro berkata sambil meneteskan air matanya, "Zenitsu, aku bangga padamu. Kau adalah murid kebanggaanku." Zenitsu pun ikut menangis haru. Di dunia nyata, Zenitsu terbangun dalam keadaan terluka. Ia sedang dirawat oleh Yushiro dan dikelilingi oleh pembasmi iblis lainnya. Murata bertanya apakah Zenitsu masih bisa diselamatkan? Namun karena Murata terus berteriak dan panik, Yushiro justru jengkel dan menyuruhnya diam agar tidak menarik perhatian para iblis. Murata tak terima dimarahi dan bertanya apakah pangkat dari Yushiro sehingga ia berani merendahkannya. Tetapi Yushiro mengabaikan Murata sambil memberikan obat penghenti darah kepada Zenitsu. Ia memperingatkan bahwa luka di wajah Zenitsu bisa menjadi lebih parah. Murata menenangkan Zenitsu dan mencoba tetap berpikir positif. Meskipun Yushiro tetap bersikap dingin. Yushiro berkata bahwa Zenitsu sebenarnya beruntung karena Kaigaku belum sepenuhnya menguasai kekuatan seni darah iblis. Jika Kaigaku diberi waktu lebih lama, ia bisa saja membunuh Zenitsu. Murata terus menyuruh Yushiro berpikir positif, tetapi teriakannya malah menarik perhatian para iblis. Dalam flashback, Yushiro adalah satu-satunya iblis yang tidak diciptakan oleh Muzan Kibutsuji, melainkan diciptakan menggunakan kekuatan dari Tamayo. Ia mengingat pesan dari Tamayo untuk tetap bertindak alami saat membantu para pembasmi iblis. Walaupun wajahnya sering terlihat tidak senang, setelah mengganti warna mata dan memakai seragam pembasmi iblis, ia bisa menyamar. Meski beberapa orang masih merasa ada yang aneh dari Yushiro, saat Murata kesulitan memotong leher iblis, Yushiro menyuruhnya untuk cepat memenggal iblis itu. Lalu Yushiro menggunakan gagak Kasugai dengan jimat penglihatan miliknya untuk mendeteksi sekitar. Tetapi ia mulai khawatir saat merasakan sesuatu yang mendekat. Sementara itu, Tanjiro dan Gyu terus menjelajahi kastil. Tanjiro menyadari mereka belum bertemu satuan iblis peringkat atas. Ia mulai bertanya-tanya di manakah Muzan dan para Hashira lainnya.
Tetapi saat ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mereka akan berhasil, lorong tempat mereka berada tiba-tiba bergetar hebat. Tanjiro merasakan sesuatu sedang mendekat dan ia mengenali bau ini. Jiu segera memperingatkan agar Tanjiro mundur saat langit-langit retak dan Akaza pun muncul. Akaza menyindir Tanjiro karena ia masih hidup dan langsung menerjang sambil berteriak memanggil namanya. Dengan marah, Tanjiro menghindar dan berteriak balik. Dan Tanjiro pun siap bertarung melawan iblis peringkat atas nomor 3. Di tempat lain, Tamayo terperangkap dalam kepompong daging di atas jurang yang tak berdasar. Ia menyadari bahwa dinding itu bisa melarutkan formula pengubah manusia dan akhirnya juga akan menyerap tubuhnya. Dalam kepanikan, ia memohon ada yang datang untuk menyelamatkannya. Saat Kanata sedang menyusun peta lantai Castle Infinity, ia mulai membayangkan kembali anggota keluarganya yang baru saja meninggal. Perasaannya memuncak hingga ia mulai meneteskan air mata. Namun, Kiria menyuruhnya berhenti menangis dan melanjutkan tugasnya sambil meyakinkan bahwa mereka akan menang. Kanata menerima perintah itu. Ia menenangkan diri dan kembali fokus pada pekerjaannya. Di luar ruangan tempat tinggal keluarga Ubuyashiki, mantan Hashira yaitu Tengen Uzui dan Shinjuro Rengoku duduk berjaga. Tengen dan Shinjuro menjaga anak-anak Ubuyashiki. Tengen mengagumi keteguhan mental dari Kiria yang terus menjalankan tugasnya meski baru saja kehilangan ayahnya. Shinjuro pun setuju. Dia kagum melihat anak-anak sekecil itu memikul tanggung jawab sebesar ini. Ia bersumpah akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka seperti yang dilakukan oleh putranya Kyojuro. Demi menghapus rasa malu dari nama keluarganya. Di tempat lain, Sakonji Urokodaki sedang merawat Nezuko yang tak sadarkan diri. Meski ia telah memberikan obat buatan Tamayo untuk mengubah Nezuko kembali menjadi manusia, Nezuko terlihat kesakitan. Ia berkeringat deras dan mengerang pelan. Sakonji menyadari bahwa jika Nezuko benar-benar bisa menjadi manusia kembali, rencana besar Muzan akan runtuh. Sebab Nezuko adalah satu-satunya iblis dalam 1000 tahun yang tahan terhadap sinar matahari. Namun, Sakonji sendiri tampak gugup. Ia berkeringat dan gemetar. Ia gelisah memikirkan akhir dari perang panjang antara manusia dan iblis. Perang yang mungkin akan berakhir malam hari ini. Ia teringat pada Tanjiro. Sejak Tanjiro membawa Nezuko kepadanya, ia merasa seolah roda nasib mulai bergerak. Perang kuno antara iblis dan manusia bagaikan mesin besar yang telah lama macet. Dan kini dua roda gigi baru yaitu Tanjiro dan Nezuko membuatnya bergerak kembali. Ia berharap kakak beradik itu tidak akan kalah. Kembali ke pertarungan Tanjiro melawan Akaza. Saat Akaza melempar pukulan ke arah Tanjiro, Tanjiro menggunakan Hino Kamikagura, kereta kuda api. Tanjiro melompat memutar di udara lalu menebas lengan Akaza. Namun Akaza segera meregenerasi lengannya dan membalas dengan pukulan ke arah kepala Tanjiro. Tanjiro menghindar dengan Hino Kamikagura, pelangi Parhelion. Lalu ia muncul di belakang Akaza dan berhasil menebas wajahnya. Gyu kagum melihat perkembangan Tanjiro. Ia menyadari betapa pesat teknik Tanjiro berkembang. Akaza pun menatap Jiro dengan penuh minat dan Gyu menyadari bahwa kekuatan Tanjiro kini sudah setara dengan seorang Hashira, karena ia mampu menghadapi iblis peringkat atas secara langsung. Gyu teringat saat pertama kali bertemu dengan Tanjiro. Bocah itu hanya bisa menangis memohon agar Nezuko tidak dibunuh. Tetapi sekarang Tanjiro bertarung tanpa kehilangan harga diri ataupun harapan. Akaza pun teringat kata-kata Kyojo. Rengoku, anak ini bukanlah orang yang lemah. Jangan meremehkannya. Kini ia menyadari bahwa Kyojuro benar. Tanjiro memang sudah bukan anak lemah lagi. Sebagai bentuk rasa hormat, Akaza menggunakan jurus spesialnya pengembangan teknik jarum kompas untuk menghormati kekuatan baru lawannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dengan teknik pernapasan bentuk ketiga, tarian arus air, Guyu bermanuver lincah untuk menghindari serangan beruntun dari Akaza. Akaza mengomentari bahwa sudah 50 tahun sejak terakhir kali ia bertarung melawan Hashira pengguna elemen air.
Untuk memaksa Gyu menyerang balik, Akaza menggunakan serangan penghancur maut mode perang. Namun Gyu meredam gelombang kejutnya dengan pernapasan air bentuk ke-11 ketenangan. Akaza terlihat kagum karena teknik ini belum pernah ia lihat. Hashira air sebelumnya yang ia bunuh tidak sempat menggunakan jurus seperti ini. Tanjiro lalu menyerang dari belakang menggunakan Hinokami Kagura cermin merah membara dan menargetkan leher Akaza. Namun iblis itu berhasil menghindar dan muncul di belakang Tanjiro dan mencoba menebas kepalanya. Tanjiro tidak sempat menggunakan pelangi palsu, tetapi Gu menyelamatkannya dengan menebas lengan Akaza menggunakan pernapasan air bentuk kedua, roda air. Sayangnya, Akaza langsung meregenerasi lengannya. Tanjiro menyerang lagi dari belakang dengan Hinokami Kagura Flame Dance. Tetapi Akaza menggunakan serangan penghancur maut mode tendangan-tendangan ujung kepala dan menendang Tanjiro. Pedang Tanjiro pun mampu menahan sebagian serangan namun kakinya tetap mengenai wajah Tanjiro, membuat hidung Tanjiro berdarah karena kekuatan tendangan dari Akaza. Gyu kembali menyerang Akaza dan Akaza bertanya siapakah namanya dan Akaza ingin mengingat nama Gyu. Namun Gyu bilang, aku tidak akan memberitahu namaku pada iblis. Dan dia tidak suka dengan gaya bicara Akaza. Akaza kemudian melancarkan mode tendangan, aliran kilatan cahaya, menendang Gyu dengan kecepatan tinggi dan gelombang kejut. Dan hal itu membuat Gyu terlempar menembus beberapa dinding. Meski sudah melindungi diri dengan gagang pedangnya, Tanjiro dan Akaza kembali bertarung. Tanjiro menggunakan Hinokami Kagura, matahari pembakar tulang. Sementara Akaza membalas dengan serangan penghancur maut 8 lapis sumbu iblis. Getaran serangan Akaza terasa hebat di pedang Tanjiro. Namun, ia berhasil lolos tanpa cedera. Akaza memujinya karena sudah berkembang sejauh ini dan menyebut Kyojuro sebagai pelatih hebat yang telah membentuk Tanjiro. Ia mengenang saat pertama kali bertemu dengan Tanjiro yang saat itu hanya bisa tergeletak lemah. Sekarang Akaza merasa senang bisa bertarung dengan Tanjiro. Akaza lalu berkata bahwa ia senang Kyojuro sudah mati. Karena menurutnya Kyojuro sudah mencapai batasnya. Sebab ia terlalu menghargai sisi manusianya. Mendengar ini, Tanjiro marah dan menyuruhnya menarik kembali ucapan itu. Akaza kebingungan karena menurutnya itu adalah sebuah bentuk pujian. Tetapi Tanjiro membalas bahwa itu hanyalah hinaan yang dibungkus sebagai pujian. Karena Akaza memandang rendah orang-orang yang dianggapnya lemah. Akaza menjelaskan bahwa ia membenci kelemahan karena menurutnya hukum alam adalah menyingkirkan yang lemah. Namun Tanjiro menolak pemikiran itu dan berkata, berdirinya aku di sini sudah cukup membuktikan bahwa kamu itu salah. Semua orang lahir sebagai bayi yang lemah dan butuh bantuan orang lain, termasuk kamu sendiri. Tanjiro menambahkan bahwa hukum alam yang sebenarnya adalah yang kuat melindungi yang lemah, dan yang lemah perlahan menjadi kuat untuk membantu yang lebih lemah lagi. Ia menyebut cara pikir Akaza tidak bisa dimaafkan dan masa di mana Akaza bisa berbuat semaunya sendiri sudah berakhir. Mendengar itu, Akaza mengepalkan tinjunya dengan marah. Berhadapan dengan Tanjiro, Akaza merasakan perasaan menjijikkan yang tak bisa ia abaikan. Ia sendiri bingung kenapa ia merasa begitu marah saat melawan Tanjiro. Padahal ia tahu Tanjiro bukanlah lagi anak yang lemah. Namun entah kenapa tatapan mata, suara, dan kata-kata Tanjiro terasa menusuk dirinya. Di saat itulah seolah ada seseorang yang meletakkan tangan di bahu Akaza dan suara itu membenarkan kata-kata Tanjiro. Semua orang memang memulai dari titik terlemah, tapi mereka bisa tumbuh dan belajar karena bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Yang terpenting adalah membandingkan diri dengan diri sendiri, bukannya dengan orang lain. Pria itu mengatakan bahwa yang penting adalah menjadi lebih kuat dari diri kita yang kemarin. Dan jika terus berkembang, suatu saat kita bisa menjadi orang yang membantu orang lain juga. Tersulut emosinya, Akaza langsung mencoba memukul ke arah belakang untuk menyerang pria itu. Tetapi ia hanya menghantam udara kosong. Tanjiro yang melihat Akaza tiba-tiba memukul ke udara tampak kebingungan. Sementara itu, Akaza bergumam marah. Tanjiro, kau benar-benar menyebalkan. Tiba-tiba Akaza melompat menyerang Tanjiro dengan jurus serangan penghancur maut.
Mode penghancur 1000 sambaran pohon dedalu. Serangan itu menghancurkan tanah di sekitarnya. Tanjiro nyaris saja tidak bisa menghindari serangan tersebut. Terkejut melihat kecepatan baru Akaza, Tanjiro belum sempat bereaksi saat Akaza menyerangnya lagi dari bawah dengan jurus serangan penghancur maut mode tendangan. Lingkaran ribuan planet terbang. Tanjiro terkena serangan itu dan muntah darah. Akaza kembali mengayunkan pukulannya tetapi Tanjiro berhasil menunduk untuk menghindarinya. Di tengah pertarungan sengit itu, Tanjiro mencoba memahami bagaimana serangan Akaza bisa seakurat itu. Seolah tinjunya selalu mengarah ke titik vital Tanjiro. Ia teringat pada pertarungan Akaza melawan Kyojuro dan mencoba mencari jawabannya dari sana. Tanjiro lalu menggunakan teknik Hinokami Kagura tebas kabut api dan menebas ke arah leher Akaza. Pedangnya terlihat bergetar dan membelok aneh saat mengenai Akaza. Meskipun Akaza merasa dirinya sudah berhasil menghindar, ia justru merasa tertarik dan bertanya kepada Tanjiro bagaimana bisa ia menggunakan teknik aneh itu sambil terus menggempur Tanjiro tanpa henti. Di rumah keluarga Rengoku, Senjuro sedang mencoba berdoa kepada kakaknya, Kyojuro. Ia sadar bahwa pertarungan besar sedang berlangsung dan ayahnya saat ini tidak ada di rumah karena menjaga Oyakata dan keluarganya. Ia memohon agar Kyojuro melindungi Tanjiro. Ia teringat surat yang pernah ia kirimkan kepada Tanjiro. Surat yang tampaknya tidak penting. Namun di dalamnya menuliskan kisah seorang Hashira api dari era Sengoku yang pernah berbincang dengan pengguna pernapasan matahari. Pendekar itu menceritakan pengalamannya melawan Muzan dan setelah mendengarnya, Hashira itu justru kehilangan kepercayaan diri. Meski begitu, Senjuro tetap berdoa agar Tanjiro tidak kalah. Ia bertanya-tanya apakah Kyojuro pun merasakan hal yang sama. Di tengah pertarungan ternyata gagak Kasugai milik Senjuro sudah memasuki Infinity Castle. Tetapi gagak itu belum memberikan surat itu kepada Tanjiro. Ia hanya menyaksikan dari balik bayangan. Tanjiro harus menang lebih dahulu untuk membaca isi surat itu. Tanjiro kembali menggunakan jurus Hinokami Kagura. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Akaza. Namun pedangnya ditahan Akaza di tengah tebasan itu. Dalam usaha terakhir, Tanjiro menyundul kepala Akaza. Tetapi Akaza hanya tertawa dan memuji usaha Tanjiro. Tanjiro menendang dagu Akaza, tetapi Akaza tetap mempertahankan cengkeramannya pada pedang Tanjiro. Saat pedang itu hampir patah, tiba-tiba tangan Akaza tertebas dan menyelamatkan Tanjiro tepat waktu. Tanjiro menoleh ke atas dan melihat Gyu telah kembali. Hashira air itu tampak marah merasakan sakit luar biasa di punggungnya setelah sebelumnya dilontarkan jauh oleh Akaza. Saat Gyu dan Akaza saling berhadapan, Gyu merenung tentang alasan kenapa ia bertarung sebagai seorang individu. Walaupun biasanya ia ragu untuk menghunus pedang dan bukan tipe yang bertarung demi kesenangan, kali ini saat ia berdiri di hadapan musuh yang bisa mengalahkannya, Gyu menyadari bahwa indera-inderanya telah menjadi sangat tajam dalam waktu yang singkat. Indera yang dulu tersembunyi kini muncul dan aktif di medan pertempuran. Gyu akhirnya memahami betapa kerasnya perjuangan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Saat Tanjiro menyaksikan dari jauh, ia melihat tanda menyerupai cipratan air muncul di pipi Gyu dan hal itu menandakan bahwa bercaku telah bangkit. Gyu yang telah memiliki tanda pemburu iblis menyerang Akaza dengan pernapasan air bentuk keempat. Ia melakukan tebas kuat ke arah Akaza tapi meleset. Akaza membalas dengan pukulan ke kepala tetapi Gyu menunduk dan menebas lehernya dan memaksa Akaza mundur. Tanjiro menyadari bahwa kecepatan Gyu meningkat drastis setelah tanda bercak pemburu iblisnya muncul. Ia kembali menyerang secara frontal dan membelah lengan Akaza. Tetapi kepalanya terluka akibat serangan balasan. Meski keduanya bertarung dengan kecepatan yang luar biasa, Tanjiro melihat bahwa Akaza bisa cepat beradaptasi dengan peningkatan kekuatan Gyu. Tanjiro sadar bahwa jika pertarungan berlangsung lama, kekuatan tak terbatas milik iblis akan menang. Padahal tujuan utama mereka adalah untuk mengalahkan Muzan. Tanjiro mulai berpikir bagaimana cara mengalahkan Akaza. Dia mencoba memahami bagaimana Akaza bisa menyerang dengan sangat presisi. Bahkan saat tidak melihat lawannya secara langsung,
Ia mengingat saat Akaza memuji Kyojuro karena punya semangat bertarung yang tinggi, dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan semangat bertarung itu. Saat itu Tanjiro teringat percakapannya dengan Inosuke. Di rumah kupu-kupu, Inosuke pernah berkata bahwa ia bisa merasakan arah serangan lawan karena ada getaran atau sensasi aneh. Itulah sebabnya ia bisa selamat saat Gyotaro menyerangnya dari belakang. Ia bisa tahu dari mana arah tatapan musuh bahkan saat musuh itu tidak terlihat. Sebagai contoh, Inosuke meminta Tanjiro menatap punggungnya dan ia pun langsung tahu Tanjiro melihat ke arah bahu kanan. Inosuke juga mengatakan bahwa jika seseorang menatapnya dengan niat membunuh, ia bisa langsung merasakannya. Namun, ia tidak bisa merasakan keberadaan orang yang tidak menunjukkan permusuhan. Seperti seorang nenek tua di rumah Wisteria yang duduk di belakangnya tanpa Inosuke sadari. Dari situ Tanjiro menyimpulkan bahwa Akaza bisa merasakan semangat bertarung. Namun jika seseorang tidak menunjukkan niat membunuh maka Akaza tidak akan menyadarinya. Tanjiro sempat menganggap ini adalah percakapan konyol tetapi sekarang dia sadar bahwa hal itu bisa menjadi kunci untuk mengganggu teknik jarum kompas milik Akaza. Di mana kemampuan itu yang membuat serangannya bisa sangat presisi. Saat pertarungan terus berlanjut, Akaza menangkis serangan Gyu dan mencoba memukulnya. Tanjiro langsung menyerang dari belakang menggunakan Hinokami Kagura dan menebas ke arah leher Akaza. Namun tanpa menoleh, Akaza menangkap pedang Tanjiro dari belakang dan langsung melempar pukulan dengan tangan satunya sambil mengejek Tanjiro karena ceroboh membuka pertahanannya. Tanjiro hampir tidak sempat menghindar dan tetap terkena luka di perutnya. Gyu kembali melanjutkan pertarungan. Sementara Tanjiro mundur untuk berpikir dan tiba-tiba mendapat pencerahan tentang apa yang sebenarnya Akaza rasakan. Tanjiro mengingat ayahnya yang selalu terlihat seperti tumbuhan. Dia tenang, tidak pernah marah, dan selalu menjaga sikapnya hingga akhir hayatnya. Setiap kali Tanjiro mengingatnya, yang terlintas pertama kali adalah senyum lembut dan suara menenangkan dari sang ayah. Suatu hari, Tanjiro kecil pernah bertanya apa yang ayahnya pikirkan saat menarikan Hinokami Kagura. Walaupun masih anak-anak, Tanjiro tahu bahwa tarian itu sangat berat secara fisik karena harus dilakukan dari matahari terbenam hingga matahari terbit dengan 12 bentuk yang berbeda. Karena khawatir dengan tubuh ayahnya yang lemah, Tanjiro menawarkan diri untuk menggantikannya tahun depan. Namun ayahnya yang bernama Tanjiro hanya tersenyum dan berterima kasih atas perhatian dari Tanjiro lalu mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir menarikan Hinokami Kagura, ia tidak pernah merasakan hal itu adalah hal yang sulit. Tanjiro bercerita bahwa dia belajar dari ayahnya sendiri dan meskipun dulu masih muda dan sehat, ia tetap merasa kelelahan setelah melakukan tarian itu. Ia menyadari bahwa itu karena gerakan-gerakannya yang tidak perlu. Yang lebih penting adalah pernapasan yang benar dan kendali tubuhnya, dan membuat gerakan seefisien mungkin agar tenaga yang keluar itu maksimal. Dengan cara itu, pikiran pun akan menjadi jernih dan menjadi tembus pandang. Di awal latihan, seseorang harus belajar memahami gerakan dan perasaan tubuhnya, membuka semua indera, dan menyadari setiap bagian dari tubuhnya, bahkan sampai ke pembuluh darahnya. Proses inilah yang paling melelahkan dan penuh dengan keraguan. Bahkan bisa membuat seseorang merasa tidak akan berhasil meski sudah banyak berkembang. Namun setelah menguasainya, dia akan bisa menghilangkan yang tidak penting dan menutup pikirannya dari gangguan luar. Pada akhirnya ia bisa mengendalikan otot dan pembuluh darah dalam tubuhnya. Seperti halnya mengedipkan mata. Ketika pikirannya benar-benar jernih, ia akan bisa melihat dunia transparan. Namun hal itu hanya terjadi jika ia benar-benar mendorong tubuhnya sampai ke batas kekuatannya. Saat Tanjiro bertanya apakah ia bisa mencapai itu, Tanjiro menenangkan dan yakin bahwa Tanjiro bisa asalkan berlatih bersungguh-sungguh. Ia lalu memberikan sandal waraji baru kepada Tanjiro. 10 hari sebelum Tanjiro meninggal, seekor beruang datang ke gunung tempat mereka tinggal dan membunuh beberapa orang. Di tengah badai salju, saat keluarga Kamado sedang tidur, Tanjiro tiba-tiba bangun dan mengajak putra sulungnya ikut keluar rumah. Meski masih mengantuk,
Tanjiro ikut ayahnya keluar dan mereka pun bertemu dengan beruang besar yang tingginya hampir 9 syaku, atau sekitar 2,7 m dan dia kini telah membunuh 6 orang. Tanjiro bersembunyi di balik pohon sambil melihat ayahnya menghadapi beruang itu hanya dengan sebilah kapak. Padahal waktu itu Tanjiro sedang sakit. Sebelumnya mereka sudah memasang tali lonceng sebagai peringatan. Tetapi ayahnya tahu keberadaan beruang itu bahkan tanpa mendengar bunyi loncengnya. Tanjiro lalu meminta maaf kepada beruang itu karena kelaparan, namun memperingatkan agar tidak mendekat. Ia berkata jika ada yang berusaha melukai keluarganya, ia tidak akan ragu membunuh beruang itu. Saat beruang itu mengaum dan menyerang, Tanjiro melompat dan mengayunkan kapaknya, memenggal kepala beruang itu bahkan sebelum sempat melangkah. Tanjiro terkejut dan mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Dalam sekejap, ayahnya berhasil menebas leher beruang itu 2 kali. Namun dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat luar biasa tanpa ada keraguan sedikitpun. Baik sebelum maupun sesudah membunuh beruang itu, ayahnya tetap tenang tanpa rasa takut ataupun kemarahan. Sanjuro menoleh ke anaknya dan bertanya apakah dia memperhatikan itu. Tanjiro mengangguk dan memeluknya. Sang ayah berpesan agar Tanjiro selalu mengingat kejadian malam itu. Kini Tanjiro menyadari bahwa saat itu ayahnya sedang mengajarkannya cara untuk melihat dunia transparan seperti para leluhurnya dahulu. Saat Hanjiro melawan Akaza, ia akhirnya paham apa yang dimaksud oleh ayahnya. Dalam sekejap ketika Akaza hendak menyerangnya dan mencengkeram pedangnya, Tanjiro berhasil masuk ke dunia transparan. Penglihatannya meningkat tajam dan ia bisa melihat otot-otot di dalam tubuh Akaza dengan menutup semua indera lainnya, untuk menghindari serangan yang seharusnya tak bisa ia hindari. Tubuhnya pun jadi jauh lebih cepat. Tanjiro pun menyadari bahwa ia tidak seharusnya meremehkan nasihat dari Inosuke. Kini dengan semangat yang baru, ia bersumpah untuk mengalahkan Akaza sambil bertarung berdampingan dengan Giyu. Setelah sesaat melihat dunia transparan, Tanjiro menyadari bahwa persepsi dan kecepatan dirinya meningkat secara drastis. Ia bisa memprediksi serangan dari Akaza dan menghindarinya. Nafas dan aliran darahnya terlihat jelas. Bahkan otot-ototnya tampak mengencang. Ia yakin dengan menutup semangat bertarungnya, ia mungkin bisa memenggal kepala Akaza. Saat itu Giyu sudah putus asa. Dia lalu menggunakan pernapasan air bentuk ke-10 aliran konstan untuk melawan Akaza. Iblis itu hanya terluka goresan tipis di lehernya. Sementara Giyu terluka di bahu. Ia menyadari bahwa menyerang Akaza dengan kekuatan besar akan dibalas dengan kekuatan yang sama. Membuatnya sulit mencari celah karena serangannya sudah bisa diprediksi. Giyu takjub pada kekuatan iblis bulan atas peringkat 3 itu. Akaza adalah mesin pembunuh yang hanya bertujuan untuk bertarung. Akaza mengejek Giyu yang sudah menggunakan semua tekniknya lalu bersiap mengakhiri pertarungan ini. Ia terkejut Giyu bisa bertahan sejauh ini. Saat Akaza mendekat, Tanjiro berusaha berkonsentrasi. Giyu berusaha menebas leher Akaza. Tapi Akaza mencegatnya dan dengan tinjunya mematahkan pedang Nichirin Giyu. Terkejut pedangnya patah, Giyu hanya bisa pasrah saat Akaza mengucapkan salam perpisahan dan meninju dadanya. Darah pun muncrat dari tangan Akaza. Tetapi ternyata itu adalah darahnya sendiri karena tangannya tiba-tiba terpotong ketika Tanjiro menggunakan Hinokami Kagura untuk menyelamatkan Giyu. Giyu menyadari suara nafas Tanjiro kini telah berbeda. Sel-sel dalam tubuh Akaza juga menyuruh untuk membunuh Tanjiro sekarang juga karena sesuatu dalam tubuh Tanjiro telah berubah. Akaza menggunakan teknik pamungkasnya. Bentuk akhir, percikan cahaya logam biru. Merasa Tanjiro kini sangat berbahaya, ia memanggil jarum kompas miliknya dan meluncurkan gelombang ledakan ke segala arah. Giyu pun panik dengan kekuatan Akaza yang meningkat dan bertanya-tanya apakah teknik ketenangan bisa menetralkan ini. Saat itu, Tanjiro yang sudah bisa melihat dunia transparan bertanya-tanya apakah waktu yang sekarang itu melambat atau justru Giyu dan Akaza yang melambat. Meskipun menggunakan teknik ke-11-nya, Giyu terluka parah saat gelombang ledakan menembus pertahanannya.
Akaza terkesan Gyu masih bisa bertahan dan menawarkan untuk mengubahnya jadi iblis, agar tidak mati seperti Kyojuro dan Tanjiro. Namun Gyu terkejut melihat Tanjiro berdiri di belakang Akaza yang kini tak mampu mendeteksi keberadaan Tanjiro. Saat Tanjiro menatap leher Akaza, ia dengan marah memanggil nama iblis itu. Gyu menegur Tanjiro karena terlalu bodoh dengan membocorkan posisinya. Akaza melayangkan sebuah pukulan, tetapi Tanjiro menghindar dan langsung menyerang. Dengan teknik Hino Kamikagura, Tanjiro akhirnya mampu memenggal kepala Akaza. Awalnya Akaza terkejut Tanjiro bisa bertahan dari serangannya, tetapi dia yakin jarum kompasnya akan mendeteksi Tanjiro. Namun kini ia tidak bisa merasakan apa-apa karena semangat bertarung Tanjiro telah hilang. Meski sempat terkejut, Akaza menenangkan diri dan menunggu serangan berikutnya. Tetapi Tanjiro sudah terlebih dahulu memenggal kepala iblis peringkat 3 itu membuatnya dan Gyu sama-sama tercengang. Setelah dipenggal oleh Tanjiro, Akaza merenungkan momen itu. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia tidak pernah melihat seseorang tanpa semangat bertarung. Bahkan bayi yang menangis pun menunjukkan bahwa ia berjuang untuk hidup. Semangat bertarung Tanjiro benar-benar hilang seperti melawan sebuah tanaman, sebuah keanehan yang seharusnya tidak ada dan membuat kompas miliknya tidak merespon. Namun, Akaza berusaha mengatasi tantangan karena tidak bisa mendeteksi Tanjiro. Dalam pertarungan sangat penting untuk segera memahami dan mengatasi hal-hal yang tak terduga. Dia sadar bahwa Tanjiro telah menguasai sesuatu dan melampaui kecepatannya. Tanjiro menyerangsung untuk mengalahkan pengalaman bela diri Akaza selama ratusan tahun. Mata Tanjiro tidak menunjukkan kebencian ataupun semangat bertarung dan Akaza menyadari bahwa dia telah merasakan domain keunggulan atau wilayah tertinggi. Sebuah kondisi yang samar keberadaannya, tapi tak pernah bisa ia capai. Akaza meletakkan kepalanya yang terputus ke tubuhnya lagi dan mencoba menyembuhkan dirinya. Akaza bersumpah untuk terus bertarung dan menjadi lebih kuat. Tanjiro menyadari apa yang sedang dia lakukan dan Gyu melemparkan pedang patahnya ke kepala Akaza. Memukul kepala itu jauh dari tubuhnya. Meskipun kepala Akaza sudah terpisah, Akaza masih berusaha memaksakan diri dan terus menjadi lebih kuat. Tetapi kepala itu mulai hancur menjadi abu. Akhirnya hanya menyisakan pedang Gyu di tempat jatuhnya. Tanjiro merasa lega karena ia telah menang. Tetapi tubuhnya mulai gemetar karena ia telah mencapai batasnya. Namun anehnya Akaza menggunakan teknik jarum kompas meski kepalanya sudah terputus. Tanjiro dan Gyu melihat tubuh Akaza belum menghilang. Dengan tegang, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba melakukan teknik pengembangan dan mengambil sikap untuk bertarung. Lehernya menahan luka agar darah itu tidak keluar. Tubuh tanpa kepala itu menyerang Tanjiro dan mencoba memenggal lehernya. Namun, Tanjiro berhasil menghindar tepat waktu. Saat tubuh itu berusaha menumbuhkan kepala yang baru, ia menendang sisi tubuh Tanjiro dan membuatnya terjatuh ke dinding. Dalam kesakitan dan syok, Tanjiro bertanya-tanya bagaimana mungkin dia gagal membunuh Akaza meskipun sudah memenggal kepalanya. Gyu melindungi Tanjiro meskipun ia terluka. Gyu berjanji untuk melindungi Tanjiro dari Akaza. Awalnya Tanjiro mengira Akaza punya kondisi khusus seperti Gyotaro dan Daki. Tetapi setelah ingat kepalanya yang terbakar menjadi abu, dia menjadi sadar Akaza sedang mencoba berevolusi lebih jauh. Contohnya seperti Muzan yang mencoba membuat kepala bukanlah lagi kelemahannya. Saat mencoba bangkit, Tanjiro akhirnya pingsan karena tubuhnya sudah tak sanggup lagi. Melihat Tanjiro pingsan, Gyu mengambil pedangnya yang patah dan menggunakan pernapasan air bentuk keempat tebasan bergelombang. Tetapi tubuh tanpa kepala itu langsung menyembuhkan luka sayatan. Tanpa tanda bercak pemburu iblis pada dirinya, Gyu dengan cepat kewalahan oleh serangan Akaza dan ia pun jatuh tersungkur. Iblis itu menoleh ke Tanjiro dengan niat membunuh. Tetapi Gyu berteriak bahwa Tanjiro masih hidup. Dan jika Akaza ingin membunuh Tanjiro, dia harus mengalahkan Gyu terlebih dahulu. Sebuah suara terdengar di dalam tubuh Akaza. Bayangan itu berkata bahwa semangat yang tak tergoyahkan tidak akan pernah patah dalam kesulitan apapun.
Dan walaupun kita bukanlah samurai yang membawa pedang, kita membawa pedang di dalam hati dan menggunakan tinju kita. Akaza mengabaikan suara itu sebagai gangguan dan mencoba menghadapi Gyu. Tapi seorang wanita muda menahannya sambil menangis. Dia berkata, "Hakuji, cukup sudah." Saat Gyu bersiap bertarung lagi dengan Akaza, dia menyadari betapa parah situasinya. Pendengaran telinga kirinya telah hilang, tangan kanannya mati rasa, dan dia tidak tahu seberapa banyak tenaga yang masih tersisa. Melewati batas fisik membuat ketepatan hilang dan otot, tangan serta kaki menjadi sangat tegang. Sedangkan iblis, mereka tidak pernah merasakan sakit dan tidak pernah lelah. Ini adalah sebuah keajaiban jika ada yang bisa melawan iblis peringkat atas hanya dengan gaya pernapasan saja. Meskipun begitu, Gyu bertekad untuk menyelamatkan Tanjiro dan mencegah kematian orang lain yang pernah menyelamatkannya. Sementara itu, Akaza dihentikan oleh halusinasi seorang wanita. Wanita itu memegang tangan Akaza dan memintanya berhenti. Tetapi Akaza memerintahkan wanita itu untuk melepaskan tangannya dan Akaza bertanya siapakah dia? Wanita itu memohon agar Akaza segera berhenti. Tetapi Akaza ingin membunuh Gyu dan Tanjiro. Ketika ditanya alasannya kenapa, Akaza menjawab bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Wanita itu kembali bertanya, "Kenapa harus begitu?" Akaza menjawab, "Karena kalau aku tidak kuat, aku tidak bisa mengembalikannya. Obat untuk ayahku." Kenangan masa kecil Akaza sebagai manusia terungkap. Nama asli Akaza adalah Hakuji. Hakuji mudah dipukuli karena ketahuan mencuri. Dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa mencuri uang dan tidak ditangkap. Namun sialnya dia tertangkap dan dibawa ke pengadilan. Selanjutnya Hakuji diikat dan berdarah karena dicambuk. Dia dihadapkan kepada hakim. Hakim itu bilang, 3 tato garis di tangan Hakuji adalah tanda kalau dia telah mencuri dan memperingatkan Hakuji jika mencuri lagi tangannya akan dipotong. Hakuji tertawa dan bilang meski tanpa tangan, dia masih bisa menggunakan kakinya dan ia berjanji tak akan tertangkap lagi. Hakim mengingatkan meski baru 11 tahun, Hakuji sudah berulang kali berbuat salah dan dipukul sampai pingsan. Dia menyebut Hakuji sebagai anak iblis. Setelah keluar, Hakuji tertawa mengejek hinaan itu. Tetapi ia tiba-tiba diberitahu bahwa ayahnya bunuh diri setelah tahu Hakuji tertangkap. Hakuji di makam ayahnya memegang surat dari ayahnya itu. Dia berduka di makam. Surat itu berbunyi, "Hakuji, sayang, hiduplah dengan benar. Kau masih bisa berubah. Aku tidak mau hidup dari uang hasil curianmu. Maaf telah merepotkanmu selama ini." Hakuji menggenggam batu nisan ayahnya. Dia marah dan bertanya apakah orang miskin layak untuk hidup? Dan Hakuji pun mengutuk dunia karena kematian ayahnya. Selanjutnya Hakuji melampiaskan kemarahan pada orang-orang asing. Hakuji yang berduka memukuli beberapa pria di kota. Dia marah dan memulai perkelahian. Memukul beberapa pria sampai pingsan sambil mengecam mereka karena masih hidup. Sementara ayahnya telah meninggal. Hakuji berteriak bahwa dia bukan orang yang harus minta maaf dan siap menanggung hukuman apapun. Kondisi ayahnya memburuk, tetapi dia yakin bisa menyelamatkannya. Namun, ayahnya memilih untuk bunuh diri dan itu adalah pilihan yang siap dia lakukan juga. Saat beberapa korban tergeletak, seorang ahli bela diri bertepuk tangan dan memuji keahlian Hakuji. Ahli bela diri itu berkata kalau dia dipanggil ke sini karena kabar seorang anak mencoba membunuh orang-orang dan dia menemukan 7 orang pingsan, hanya dengan diserang memakai tangan kosong. Ahli bela diri itu bernama Keizo. Keizo kagum pada kemampuan bertarung tanpa senjata Hakuji. Dia mengajak Hakuji ke dojonya yang mengajarkan gaya Soryu. Tetapi Hakuji menolak dengan marah dan mengancam akan membunuhnya. Keizo bilang Hakuji memiliki tato sebagai kriminal dari Edo. Jadi dia dibuang ke sini. Tetapi Hakuji bilang itu bukanlah urusannya. Keizo bilang sudah saatnya Hakuji diberi pelajaran. Dan ia pun bersiap bertarung. Saat Hakuji menyerang dengan kemarahan, Keizo menangkis serangan itu dengan serangkaian pukulan cepat hingga Hakuji pingsan. Saat sadar,
Keizo kagum pada ketangguhan Hakuji. Meski sudah dipukuli, namun ia bisa cepat tersadar dan kembali dari pingsannya. Keizo adalah pemilik dojo yang mengajarkan teknik tangan kosong bernama Soru. Namun, tidak ada murid di dojonya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan dia bekerja serabutan. Saat dia bekerja, Keizo meminta Hakuji untuk menjaga putrinya yang sakit. Keizo menjelaskan istrinya meninggal karena lelah merawat putrinya yang sakit. Hakuji bertanya apakah Keizo mau kriminal merawat putrinya? Keizo bilang karena dia sudah mengalahkan Hakuji sekarang tak masalah. Kembali ke masa kini. Saat itulah Akaza menyadari kalau Tanjiro mirip dengan Keizo. Dan itulah alasan kenapa Akaza tidak suka kepada Tanjiro. Karena Tanjiro mengingatkan Akaza tentang masa lalunya yang payah. Lalu kembali ke flashback Akaza. Keizo memperkenalkan putrinya yang bernama Koyuki pada Hakuji. Koyuki memiliki penyakit seperti ayah Hakuji dan hanya bisa terbaring di kamar saja. Keizo mengatakan kalau kondisi Koyuki nampaknya lebih baik daripada pagi tadi. Dan Keizo meminta agar Koyuki menanyakan siapakah nama Hakuji karena Hakuji tidak memberitahu namanya kepada Keizo. Saat sendiri Koyuki melihat luka dari Hakuji dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Akaza berkata hidupnya yang sia-sia hanyalah sebuah kebohongan. Lanjut ke flashback. Hakuji bertanya-tanya, kenapa orang sakit selalu meminta maaf atas hal-hal di luar kendali mereka. Meskipun ingin mandiri, mereka tidak bisa bergerak dan meski menderita, mereka tetap merasa itu adalah salah mereka. Saat merawat Koyuki, Koyuki meminta maaf karena Hakuji tidak bisa berlatih karena harus merawatnya. Kondisinya semakin memburuk membuat Hakuji begadang dan tiap malam ia mengganti kasur, handuk, memberinya air, dan membantunya buang air. Tetapi karena sudah terbiasa merawat ayahnya yang sakit dan punya daya tahan yang lebih kuat dari kebanyakan orang, Hakuji tidak keberatan dengan itu. Dia bilang kepada Koyuki bahwa dia akan tetap berlatih saat senggang dan tak masalah baginya kalau tidak keluar rumah. Koyuki bersikeras agar Hakuji pergi meninggalkannya sesekali karena ada kembang api pada malam itu dan Koyuki ingin Hakuji untuk menontonnya. Hakuji bilang dia bisa menggendong Koyuki agar bisa menonton bersama. Koyuki bingung. Lalu Hakuji jelaskan kalaupun dia tidak bisa pergi malam ini, kembang api itu muncul setiap tahun dan dia bisa melihatnya nanti. Mendengar itu, Koyuki menangis. Hakuji pun sedih dan ia berkata satu hal yang dia tidak suka saat merawat Koyuki, yaitu saat ia melihat Koyuki sakit dan terbaring sehingga membuatnya sedih. Saat minum bersama Keizo, sang guru berkata bahwa huruf kanji Haku di nama Hakuji sama dengan kata koma pada Komainu, yaitu patung singa pelindung. Hal itu menandakan mereka berdua harus melindungi sesuatu seperti Komainu menjaga kuil ini. Hal ini membuat Keizo tertawa. Hakuji menceritakan bagaimana Keizo memiliki dojo. Meski bukan seorang samurai, Keizo mendapatkan tanah dan dojo setelah menyelamatkan pemiliknya dari seorang perampok. Karena kagum pada kemampuan bertarungnya dan si tuan tanah itu bertepatan tidak memiliki ahli waris, maka pemilik tanah memberikannya kepada Keizo. Namun dojo Kenjutsu tetangga tidak suka dan mulai mengganggu dojo dari Keizo, sehingga ia sulit mendapatkan murid. Meski begitu, latihan bersama Keizo dan merawat Koyuki menyembuhkan hati Hakuji. Beberapa tahun kemudian, Hakuji berusia 18 tahun dan Koyuki 16 tahun. Koyuki sudah sehat, ceria, dan suka membantu di dojo. Dia senang dia bisa hidup normal lagi. Suatu hari Keizo memanggil Hakuji dan menawarinya menjadi penerus dojo. Dia bilang Koyuki juga suka kepada Hakuji dan membolehkan Hakuji untuk menikah dengan putrinya. Mendengar itu membuat keduanya terdiam. Sebagai anak yang sudah dicap kriminal, Hakuji tak pernah membayangkan punya masa depan, apalagi disukai oleh orang. Dia sadar kini bisa menjalani hidup benar seperti permintaan dari ayahnya dan merasa punya harapan untuk memulai hal baru. Hakuji membungkuk berterima kasih mengingat saat itu dia siap menyerahkan hidupnya untuk Koyuki dan Keizo. Dan tak pernah membayangkan mereka akan diracun sampai mati. Sebelum insiden itu terjadi, Hakuji pergi ke makam ayahnya untuk mengabari jika ia akan menikah. Tetapi saat kembali ke dojo,
Dia melihat orang-orang berkumpul di depan dojo dan memberi Hakuji firasat buruk. Dia diberitahu sumur yang mereka minum telah diracun karena pelaku tidak bisa mengalahkan Hakuji atau Keizo dalam sebuah pertarungan. Di dalam dojo, Hakuji melihat mayat Koyuki dan Keizo dengan pakaian berlumuran darah dan wajah tertutup kain. Dia menyesal karena sekali lagi krisis datang dan dia tidak ada untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Walaupun sebelumnya dia sudah berjanji. Sebelumnya saat menonton kembang api, Koyuki bertanya, apakah Hakuji ingat saat mereka berbicara ingin melihat kembang api? Koyuki bilang obrolan kecil itu sudah membuatnya bahagia. Karena walau saat itu dia tidak bisa melihat kembang api, Hakuji bilang dia bisa lihat tahun depan. Koyuki tidak bisa membayangkan dapat hidup setahun lagi. Ibu dari Koyuki juga merasa dia tidak ingin melihat Koyuki mati dan memilih untuk bunuh diri. Dia juga tahu ayah dari Koyuki yaitu Keizo menyerah atas kondisi Koyuki karena Koyuki tak kunjung sembuh. Namun Hakuji berbeda. Hakuji selalu bilang tentang tahun-tahun berikutnya. Koyuki merasa Hakuji bisa melihat masa depannya dan menyampaikannya dengan pasti. Dia bertanya apakah Hakuji mau menjadi suaminya sambil menggenggam tangan Hakuji. Hakuji menggenggam balik dan menjawab, iya. Hakuji berjanji akan menjadi lebih kuat dan melindungi Koyuki seumur hidup. Namun Hakuji dengan pahit bilang pada akhirnya dia tidak bisa memenuhi janji itu. Akhirnya Hakuji membantai dojo sebelah yang diduga telah meracuni sumur dojonya Keizo. Catatan di kantor hakim menyebutkan sebuah pembantaian mengerikan karena kehilangan orang yang dicintainya lagi. Hakuji menyerang dojo tetangga dan membunuh 67 anggota dengan tangan kosong. Dojo dipenuhi organ hancur dan mayat yang sulit untuk dikenali. Pemandangan mengerikan dengan isi perut, otak, dan anggota tubuh yang berserakan di dinding dan langit-langit. Pelayan yang menyaksikan pembantaian itu menjadi gila. Dan 30 tahun kemudian catatan itu pun dihancurkan karena dianggap terlalu mengerikan hingga terkesan dibuat-buat saja. Dengan darah menetes dan kelelahan, Hakuji berjalan tanpa sadar pada jembatan kecil. Pria di depannya berkata kalau dia pernah dengar soal pembantaian dojo, tetapi ia kecewa tidak mengirim iblis ke kota itu. Karena ternyata manusialah pelakunya, Hakuji mengancam akan membunuh pria itu. Tetapi tiba-tiba pria itu menyerangnya dan menusuk kepalanya. Pria itu berencana membuat kelompok 12 iblis kuat. Pria itu bertanya, apakah Hakuji bisa tahan akan darah yang akan diterimanya? Hakuji yang telah hancur karena kehilangan orang yang dicintainya menjawab, dia sudah tidak peduli lagi. Dan kalian pasti tahu pria misterius itu. Ya, dia adalah Kibutsu Uji Muzan. Sebagai iblis yang bernama Akaza, Hakuji kehilangan ingatannya. Tetapi ia tetap mencari kekuatan lebih walau tak punya apapun yang ingin ia lindungi lagi. Dia tidak ingin hidup di dunia yang membuatnya kehilangan keluarganya. Dan selama lebih dari 1 abad berikutnya, dia melakukan banyak kekerasan tanpa tujuan yang pasti. Mengutuk seluruh hidupnya sebagai kisah menyedihkan, lucu, dan konyol. Saat Akaza meratapi bahwa dia tidak bisa pergi ke surga seperti ayahnya Keizo dan Koyuki, dia menjadi marah karena Tanjiro dan Gyu mengingatkannya pada masa lalunya yang penuh luka. Dia mengutuk manusia yang lemah, lembek, cepat mati, mudah hancur, dan lenyap tanpa jejak. Sementara itu, Tanjiro terbangun dari kesadarannya. Dia terkejut karena dia pingsan saat pertarungan masih berlangsung. Saat Akaza mulai meregenerasi kepalanya, dia mengaktifkan teknik pemusnahan. Tanjiro berteriak agar dia berhenti membuat Akaza terkejut karena Tanjiro bisa bertahan dari tendangannya. Tanjiro menyatakan akan memenggal kepala Akaza lagi dan pedangnya menyala dengan api Hinokami Kagura. Namun pedangnya terlepas dari genggaman Tanjiro memaksa Tanjiro memukul wajah Akaza. Pukulan itu mengingatkannya saat pertama kali bertemu dengan Keizo. Membuat Akaza ingat kenapa dia benci orang lemah. Orang lemah tidak pernah berani bertarung langsung. Mereka meracuni sumur seperti orang yang membunuh Keizo dan Koyaki. Akaza membunuh orang-orang lemah itu dengan tinjunya. Namun tiba-tiba dia sadar selama hidupnya sebagai iblis,
Dia telah mengubah gaya bertarung gurunya menjadi senjata berdarah, dan tidak pernah menghormati pesan terakhir ayahnya, dan akhirnya menyadari siapakah yang sebenarnya harus dia bunuh. Tanjiro panik karena pedangnya hilang dan melihat Akaza akan menggunakan teknik yang sama yang dipakai untuk membunuh Rengoku. Namun tiba-tiba dia melihat Gyuyu berada dalam jangkauan serangan. Walau Gyuyu bilang jangan khawatir, Tanjiro menangkapnya dan melempar keduanya keluar dari jalur serangan itu. Tiba-tiba dia melihat Akaza tersenyum tipis. Lalu ledakan besar pun terjadi. Serangan itu menghancurkan area sekitar dan juga tubuh Akaza yang kini menjadi berantakan dan penuh darah. Tanjiro bertanya-tanya kenapa Akaza menyerang dirinya sendiri, tetapi ia mencium aroma rasa terima kasih dari mayat itu. Tanjiro juga bertanya-tanya kenapa Akaza tersenyum sebelum menyerang dirinya sendiri. Tubuh Akaza mulai beregenerasi. Tetapi Akaza menghentikan proses itu. Ia berkata bahwa pertarungannya telah selesai. Dia telah kalah saat Tanjiro berhasil menebas lehernya. Dia mengomentari teknik Tanjiro yang hebat di mana Tanjiro bisa mengantisipasi dan menyerang sebelum dia bereaksi. Tubuh yang hancur mulai berjalan menjauh. Sementara roh dari Akaza berkata dia akan pergi ke neraka sebagai seorang pria. Tubuh Akaza berjalan, namun tiba-tiba berhenti membuat Tanjiro bingung. Ternyata roh dari Akaza bertemu dengan roh ayah kandungnya. Akaza bertanya apakah dia baik-baik saja dan ayahnya menjawab, iya. Ayahnya memanggil Hakuji dan berterima kasih. Hakuji membungkuk dan berjongkok. Dia meminta maaf karena tak bisa memperbaiki dirinya. Lalu kepalanya dipegang oleh roh dari Keizo. Keizo mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Hakuji apapun yang terjadi. Meskipun Hakuji tidak bisa pergi ke surga bersama mereka. Saat dia memanggil gurunya, Muzan pun muncul, menjambak kepala dari Akaza dan menegurnya, mengingatkannya untuk menjadi lebih kuat dan terus bertarung. Dengan itu, tubuh Akaza beregenerasi lebih cepat. Akaza menyuarakan tekadnya untuk memenuhi janjinya dan menjadi lebih kuat. Menyatakan sekali lagi akan membunuh semua orang. Tiba-tiba Koyuki menyentuh wajahnya berterima kasih kepada Hakuji dan Koyuki berkata bahwa apa yang telah Hakuji lakukan sudah cukup. Walau Muzan muncul lagi dan memanggilnya Akaza, dia melawan kendali Muzan dan memegang roh Koyuki yang hampir menangis dan kembali menjadi Hakuji. Dia menangis meminta maaf kepada Koyuki karena tidak bisa melindunginya, dan tidak ada saat dia membutuhkannya dan sekali lagi tidak menepati janjinya. Koyuki merasa senang Hakuji masih ingat mereka semua. Koyuki merasa senang Hakuji masih ingat mereka semua. Meskipun hidup lama sebagai iblis dan sekarang menjadi manusia lagi, Koyuki lalu mengatakan, "Selamat datang kembali, suamiku." Dan Akaza pun menghentikan regenerasinya. Tanjiro menyaksikan tubuh dari Akaza akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang. Saat Hakuji memanggil ayahnya, Keizo dan Koyuki bahwa dia sudah pulang, rohnya terbakar dalam api neraka. Tanjiro melihat tubuh Akaza akhirnya telah memudar dan menandakan pertarungannya sudah selesai. Menyadari dia harus menemui Tamayu untuk membantunya, tubuh dari Tanjiro tak lagi kuat menahan kelelahan dan dia pun jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Terkejut melihat Tanjiro tiba-tiba pingsan, Gyuyu mencoba memanggilnya. Tetapi ia juga pingsan karena kelelahan lalu beristirahat sambil bersandar pada pedangnya. Seekor burung gagak Kasugai berteriak memberitahu hasil pertarungan bahwa Tanjiro dan Gyuyu berhasil mengalahkan Iblis Bulan atas nomor 3.